Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Kamis 30 September 2021, Pesta Wajib Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirim pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, bacaan ini membimbing kita bahwa sungguh Tuhan itu mengutus kita dan akan mengurus kita. Saya kutipkan, "Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Mungkin ini gambaran yang pas ya untuk seorang imam. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Kita sebagai imam diberi CDR, Caos Dahar Romo. Wah, melimpah dan sungguh menjadi berkah. Menjadi romo itu sungguh enak. Namun disitulah tantangannya. Karena begitu enaknya, kalau orang mau makan, orang mau pengen makan pagi, siang, malam, orang harus bekerja keras. Nah ini romo, tinggal mendapatkan di meja langsung ada, tidak usah bersusah-susah. Ini kan enak sekali. Dan disinilah tantangan dan kesulitannya. Maka kalau sebagai imam itu tidak berani untuk lelah dan repot, dia akan mandek. Dan itu sungguh menjadi renungan untuk kita. Seringkali ada umat mengatakan ketika romo misa 2, 3 kali atau 4 kali dalam sehari, wah romo capek ya, romo kasihan. Lalu saya mengatakan, jenengan itu lebih capek. Jenengan kalau kerja dari pagi sampai sore. Nah, kalau romo misa 2, 3 kali, misa itu kurang lebih hanya 1 jam. Itu ringan, enteng. Maka jangan terlalu memanjakan kita-kita ini. Romo itu tidak perlu dimanja. Sebagai imam itu sungguh harus berani repot, berani lelah untuk apa yang menjadi tanggung jawabnya, entah itu dalam pelayanan, dalam perutusan, entah itu di paroki, di instansi, dan lain sebagainya. Sehingga sungguh ini adalah tantangan untuk kita semua. Semoga kita semua pengen
Ketika kita enak, entah itu dalam hidup, kadang kala itu membuat kita mandek. Namun kalau kita berada di dalam situasi yang berat, kita akan menjadi kuat. Nah, maka dari itu, entah sebagai imam, brother suster, sebagai awam, ibu bapak, kaum muda, adik-adik, semuanya, semoga kita tidak hanya mencari enaknya. Memang benar, semua orang akan mendapat upahnya. Namun kita jangan kemudian untuk itu kita hadir di dunia. Namun sungguh kita ingin mengoptimalkan kehidupan kita dan tidak hanya mencari enak, nyaman. Karena di situ kita akan mandek. Kita akan berhenti. Sepertinya hidup namun tidak ada produksi apa-apa. Nah, semoga kita sungguh-sungguh berani untuk menikmati yang tidak enak, repot, lelah, bahkan mungkin berkorban sebagai apapun, sehingga sungguh hidup kita menjadi penuh kelimpahan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.